Nufi khafis sur yauma idin dalam dinane nufi khafis sur yatafakharuna kang bisa agreng-agrengan sapa kufar biha kelawan ansab wala yatasaaluna wala yatasinakon sapa kufar anha saking ansab khilafu halihim utawi ya Allah ya Rabbihu ya Karim nafyul ansab baina akhirihi marjeknoe teng fala ansaba bainahum tapi didadosaken master dados nafyul ansab bainahum yauma idzi wala yatasaalun iku sulayane tingkae kufar lawang sule malih khilafu halim utawi fala ansaba bainahum utawa nafyul ansab bainahum yauma idzi wala yatasaalun iku sulayane tingkae fid dunya ing dalam dunya yushiluhum min idamil amri andalika fi ba'di mawatinil qiyamah yushiluhum nungkulake ya Allah ya Rabbi ya Karim yushiluhum nungkulake ing kufar min idamil amri saking gedene perkara andalika saking mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim andalika saking mengkono nasab fi ba'di mawatinil kiamat ing dalam sebagian pira-pira panggonane atau waktune kiamat wa fi ba'diran iku ing dalam sebagiane mawatinil kiamah yufikuna padha waras sapa mukmin sapa kufar fi ayatin nan iku ing dalam ayat suwiji fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun utawi ayat fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun fa aqbala mongko nuli madhep sapa ba'dhum sebagiane kufar ala ba'di ning atase sebagian kang weneh yatasaalun hale padha takon tinakon ya Allah ya Rabbi ya Karim yatasaalun hale padha takon tinakon faman zakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun paman mongko utawi sapa wong iku sakulat abot apa mawazinuhu pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim timbangane man bil hasanati klan pira-pira barang kang bagus amal kang bagus iku faulaika iki saged dados khobar saged dados jawab tergantung i'rabe teng faman kula niki pun bolak-balik matur nek faman mongko utawi sapa wong iku sakulat abot dados man syariyah berarti faulaika mongko dados jawab utawi saged dados model mausulah wa man utafaman mongko utawi wong sakulat kang ngoten nggih sakulat kang abot apa mawazinu pira-pira timbangane man bil hasanati kan pira-pira amal bagus iku faulaika iling-ilingan tenan pokok iki kaedahe umum iki mongko utawi mengkono man humul muflihuna yaiku wong kang padha bejo ail faizuna tegese wong kang padha bejo ya Allah ya Rabbi ya Karim waman utawi sapa wong iku khafat enteng mawazinu pira-pira timbangane man ai bisayiat tegese pira-pira barang kang Allah faula ika mongko tawi mengkono man khafat iku alladzina wong akeh khasiru kang padha ngerugiake sapa alladzina menawi makna kunane niku ngatunake ya yang merugikan anfusahum
Mereka sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe ne alladzina fahum fi jahannam khalidun fahum mongko taiman khafat mawazinuhu iku fi jahannam ing dalam neraka jahanam iku khaliduna kang padha langgeng talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun talfahu bakal ngobong wujuhahum yang pira-pira wajahe alladzina khasiru an apa annaru neraka utawa geni neraka tuh tegese bakal ngobong ing wujuh bakal ngobong apa nar ing wujuh wahum hali utawi alladzina khasiru fiha ing dalam nar iku kalihuna kang bodoh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim merenges. Nggih, niki bukan merenges atau meringis tapi bukan karena bahagia. Tapi bentuknya ya Allah ya Rabbi ya Karim mangke tak terangne. Merenges, bentuk merenges itu mulutnya dagingnya itu yang bawah itu turun ke bawah, yang atas itu monyong ke atas, itu merenges. Bukalihuna kang podo merenges. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ai syammarat tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim ngedoh maknane ngoten mawon. Ai syammarat tegese ngedoh mundur ngedoh apa syifahuhum pira-pira lambene alladzina khasiru al ulya kang dukur wasuflalan kang nisor an asnanihim saking pira-pira untune alladzina khasiru anfusahum pon samenten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Monggo sakniki diterangaken yang ayat 101. Tengriki dingendikaken Al-Mu'minun ayat 101 ini masih melanjutkan sangat kuat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kita muratirin teng ayat Al-Qur'ane tengriki dingendikaken fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis suri maka tatkala sudah ditiupkan sangkakala di dalam sangkakala fala ansaba bainahum yauma idzin maka tidak ada lagi nasab di antara mereka di hari ini wala yatasaalun dan mereka tidak saling menanyai pun dados ngeten tengriki dimuratirin tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya fa idza nufikha fis suri ayil qarni tatkala ditiupkan di dalam sangkakala itu terbuat dari napa al-qarni terbuat dari sebuah napa tanduk iling-ilingan niki para ulama ngomong bahwa sangkakala itu terbuat dari tanduk ini adalah dawuhnya Kanjeng Nabi sing dawuh nih bahwa sangkakala itu bentuknya tanduk itu ya Kanjeng Nabi. Ain nafkhata al-ula awisaniyah yakni ditiupkan untuk peniupan yang kedua, yang pertama kali atau yang kedua kali. Nah ini antara para ulama mufassirin beda pendapat. Ini kan pun bolak-balik diaturaken ya bahwa sangkakala yang pertama itu adalah sangkakala kehancuran. Kiamat cara bahasanya kan ngoten ya. Semuanya yang hidup akan menjadi mati. Semua hewan-hewan, semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan menjadi rusak. Itu sangkakala yang sangkakala yang kedua yaitu tatkala dibangkitkan dari kubur.
fungsinya sangkakala kedua itu untuk membangkitkan seluruh manusia yang meninggal, dibangkit dari kuburnya. Lah maka di sini para ulama itu berbeda pendapat. Yang mana jawab faidanu fi khafisur itu la ansaba bainahum, menyebabkan terputusnya segala bentuk nasab, dan juga bahkan mereka itu tidak bisa saling menanyai satu sama lain, ya, satu sama lain. Nah, tinggal disesuaikan. Mereka itu tidak bisa lagi untuk memanfaatkan nasab, membahas masalah nasab, bercongkak-congkaan tentang masalah nasab itu ketika kapan? Ini kan podo benderi. Artinya podo benderi kalau nafkhoh yang pertama, tiupan yang pertama, berarti memang pada tiupan yang pertama semua makhluk itu sudah akan menjadi hancur dan juga meninggal. Itu menyebabkan fala ansaba bainahum. Sama sekali tidak ada nasab lagi di antara mereka. Itu ya pas. Ini merupakan tafsiran daripada Imam Ibnu Abbas. Menurut tafsiran yang kedua, itu dawuhnya Imam Ibnu Mas'ud bahwa ini ketika sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua untuk apa? Untuk dibangkitkan dari kubur. Tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, semuanya itu akan bangkit dari kubur. Ya Allah. Semuanya itu nak pun dibangkitnya dari kubur untuk menjalani yang namanya akhirat, maka sudah tidak manfaat lagi yang namanya nasab. Fala ansaba bainahum yauma idzin yatafakharuna biha. Maka sudah tidak ada lagi nasab di antara mereka di hari ini yang bisa mereka bangga-banggakan. Mereka itu kan orang-orang kafir Quraisy kan senengane bangga-banggane nang bae, senengane bangga-banggane nang bapake. Aku iki golongane wong Quraisy. Kon kabeh iki opo? Nah, itu kebiasaannya mereka. Nanti kita bahas secara detailnya ya. Kita murati dulu tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Wala yatasaaluna, dan mereka tidak akan saling bertanya anha, perihal yang namanya nasab. Ai khilahu halihim fid dunya. Dalam keadaan ini berbeda dengan kondisinya mereka tatkala di dunia. Mereka orang-orang kafir tatkala masih di dunia iku penggaweane senengane berbangga-bangga dengan nasab, saling menanyakan satu sama lain, kamu nasabnya anaknya siapa? Ngoten lho. Ya Allah ya Karim, lima yashghaluhum, lima krono arai barang yashghiluhum, isilum kang nungkulake apa ma, ditulis mangaku kurang faile ya. Yushghiluhum kang andalik fi ba'di mawatinil qiyamah, karena terdapat sebuah perkara yang membuat mereka itu sudah tersibukkan dari agungnya kondisi pada waktu itu untuk membahas masalah nasab, untuk membahas masalah saling bertanya. Itu serah mungkin ahwali yaumil kiamah niku wis membuat semuanya menjadi bingung cara bahasane ngoten. Lalu dilanjutkan andalika fi ba'di mawatinil kiamah. Dalam sebagian kondisi kiamat orang itu wis bingung, ora sadar, ora iso bahas nasab. Tapi wa fi ba'diha, dalam sebagian kondisinya kiamat yufiquna, banyak orang-orang yang semuanya para makhluk itu menjadi sadar. Bingungnya cara awak dhewe bingung pas wae kate ujian. Nek ora ujian ora patek bingung. Faqbala ba'duhum wa fi ayatin faqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dalam satu ayat menyebutkan Allah Ta'ala dawuh faqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Satu sama lain saling menghadap dalam keadaan saling menanyai. Saya dijelaskan secara terperinci. Nah, itu aja ya Allah.
Repot ini. Pun nggih. Nang mriki dengan akan ngeten. Kita lanjutkan faida nufikha fis suri niki intine pertama hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa kalau ayat ini kan sudah membahas masalah yang namanya hari kiamat. Yang mana ini kuat hubungannya dengan pembahasan yang kemarin yaitu ayat yang 100 wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapannya mereka orang-orang kafir terdapat barzakh, sebuah penghalang yang menghalang-halangi mereka untuk kembali hingga datangnya hari ila yaum yub'atsun, hari dibangkitkan dari kubur. Nah sekarang kita masuk yang namanya hari kiamat. Fa idza nufikha fis sur, ditiupkannya sangkakala. Kalau sudah ditiupkan yang namanya sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak akan ada lagi yang namanya nasab di antara mereka. Sebenarnya ini pembahasan khusus orang-orang kafir, tapi juga kita para mukmin terkadang itu juga sama. Ya. Wis to, sing jenenge nasab itu enggak bisa digunakan untuk modal kita besok di akhirat iki ra iso. Mungkin nang dunya iku rada setengah iso, Pak. Sing anake kiai, sing anake presiden, sing anake habaib, sing anake polisi, sing anake tentara, anake poro-poro iku mungkin nek nang dunya iku sik iso membangga-banggakan nasabnya atau bahkan memanfaatkan nasabnya itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah bisa kiamat nggak bisa lagi. Nggak ada istilahnya seperti itu, nggak ada. Mulakno dawuh teng mriki dingendikaken dinafikannya nasab ini bukan berarti nasabnya itu sama sekali tidak ada, mboten. Ya, sama sekali mboten ada, mboten. Akan tetapi yang namanya nasab itu tetap ada. Dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, "Falaisan nafyu liwujudin nasab fa idza nufikha fisur manat al-bunuwah minal ubuwah wal ubuwah minal bunuwah. Innaman nasab maujudun hakikatan." Nasabnya masih ada. Antar nasabnya anak dengan bapak, nasabnya anak dengan ibu, nasabnya seseorang dengan yang ya Allah ya Rabbi ya Karim saudaranya itu masih ada. Tapi yang dinafikan itu adalah lakin li'annan nasab al-ma'rufi at-ta'awun 'alal khairi wa ta'azur fi daf'i syarri fan nafyu huna lihadil manfaat fi hadal yaum bidzat haitsu la yanfa'u ahadun ahada. Ya, jadi tangriki bahasan beliau fan nasabu maujudun lakin duna naf'in. Jadi besok nang akhirat itu yang namanya nasab masih ada. Yang namanya nasab masih ada. Cara awak dhewe ngono, si enek bin sapa itu masih ada. Cuma nasab tersebut sama sekali tidak akan membawa sebuah kemanfaatan apalagi untuk digawe syafaatan ben iso dihindarkan dari yang namanya siksa. Kuwi mustahil. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fanaf min umuri dunya ayyujada qawiyyun wa dha'ifun fal qawiyyu in dhaif wa yafidu alaihi amma fi hadzal mauqif fal kullu dha'ifun. Nah, ketika akan maka yang namanya nasab kalau tatkala di dunia itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa dibangga-banggakan, masih bisa digunakan yang namanya nasab itu orangnya yang kuat bisa untuk digunakan untuk menolong yang lemah. Tapi besok di akhirat semuanya itu sama. Kan ngoten nggih. Ana teng mriki dilanjutaken seperti yang dingendikaken kalian Allah taala teng surat Abasa wa tawalla. Teng mriki dingendikaken yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Wes won boten saged punan masyaallah. Uripe wis dhewe-dhewe. Malah teng surat Abasa wa Tawalla niki teng mriki cara dimurati yauma yafirul mar'u min akhi. Hari yang namanya akhirat itu adalah hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Yafirul mar'u min akhi. Biasanya lek nang dunya, Pak, ketemu dulur iku ya mbolo, bukan hanya mbolo, meminta pertolongan. Tapi besok di akhirat yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya lari. Wa ummihi wa abih, juga lari dari ibu dan juga bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan juga lari dari istrinya dan anak-anaknya. Kenapa kok bisa terjadi yang seperti itu? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Karena tiap-tiap dari semua manusia dalam hari kiamat itu sudah memiliki kondisi sendiri-sendiri yang menyebabkan dirinya tersibukkan dengan dirinya sendiri dan seolah-olah sudah tidak bisa lagi mementingkan mengurusi yang lainnya. Itu koyok wis ora iso. Pun mriki tiga akan ngoten nggih. Bahkan cara ya Allah ya Rabbi ya Karim ayat lintu tasik kuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang niki. Niki datang surat surat Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini surat napa? Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua terhadap Tuhan kalian semua. Wahsyaw yaumal la yajzi. Wahsyaw yauman, dan hendaknya kalian semua takut terhadap hari la yajzi walidun an waladihi, di mana seorang orang tua tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan balasan kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi, dan jika yang namanya anak tidak akan bisa menyelamatkan terhadap, menolong terhadap ya Allah, terhadap orang tuanya syai'a, sama sekali. Ya, ini ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa karena memang naboh kullu nafsin bima kasabat rohina, tiap-tiap dari kita itu tersibukkan oleh amalnya masing-masing. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya iki lho Pak sing jenenge nasab iku ya ngoten niku. Mulane teng mriki dikaaken wa ingka nanaful intisab yamtan uli haulil akhirah faqat yatasama al insanu fayamna'u naf'au hatta fid dunya andawi qarabatihi in kanu ghairu mu'minin. Tang mriki dikaaken ojo besok nang akhirat, nang dunya ae lho sing jenenge kekufuran itu akan menyebabkan seseorang itu tidak bisa mendapatkan terhadap manfaatnya nasab. Seperti yang terjadi terhadap waqad darabahallahu masalan fi qissati Nuhin, dalam ceritanya Nabi Nuh wa waladih, dan juga anaknya, yang mana Nabi Nuh ini mencoba untuk berdoa kepada Allah agar anaknya itu diselamatkan. Ya Allah Gusti, itu anakku ya Allah, tolong selamatkan. Tapi nopo buktine? Tetap saja Allah Ta'ala dawuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Nuh, dia itu bukan termasuk daripada keluargamu, ya, karena itu merupakan sebuah tindakan yang tidak pantas. Famtana'a an-nasabu hatta fid dunya. Ternyata terputusnya nasab itu
bukan hanya besok di akhirat, tapi bahkan sudah di dunia. Tatkala seseorang itu naudzubillah min dzalik kufur, itu sudah menyebabkan yang namanya nasab itu juga terputus. Terputus di sini jangan difahami nasab itu berarti wis gak ternisbatkan, boten. Maksudnya manfaat-manfaat nasab. Melanang ngri akan fal bunuwah laisat bunuwat tadami wal lahmi wal bunuwatu khosatan indal anbiya bunuwatu amalin wattibain. Maka yang namanya nasab yang paling benar itu bukan permasalahan darah dan juga daging, akan tapi yang namanya nasab terhadap para anbiya yaitu tentang permasalahan kita beramal dan mengikuti terhadap para nabi. Paham ya? Ini dawuhnya Syekh Mudal Asy'arawi. Jadi nasab itu duduk perihal masalah darah daging, tapi nasab itu perihal mengikuti dan juga amal. Kamu mengikuti Nabi, kamu memiliki amal yang sudah dawuhaken kalian Kanjeng Nabi, maka kamu seolah-olah adalah bukan hanya sekedar pengikut, seolah-olah kamu adalah keluarganya Kanjeng Nabi. Bon, teng mriki ngoten. Krana ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ket biyen niku sing jenenge berbangga-banggaan dengan nasab itu merupakan hal yang cara bahasane ku agak sedikit dianggap remeh, Zaman biyen niku senengane berbangga-banggaan dengan yang namanya nasab. Ana dawuh wonten teng salah setunggal dawuh dingendikaken man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bihani abihi. Ye rada sangar iki dawuh. Man ta'azza bi azail jahiliyah, barang siapa yang mereka itu bersombong-sombongan, bertafakhur, bersombong-sombongan dengan seperti sombong-sombongannya orang-orang zaman jahiliyah kepada para kakek moyang mereka, fa'idduhu bihani abihi, perintahkan dia untuk menggigit, ya, perintahkan dia untuk menggigit barangi bapake. Ngono wong kok senengane bangga-banggane ambek nasabe, aku iki anake ngene, aku iki anake kiai, aku iki anake habib, aku iki anake tentara, aku iki anake presiden. Ya, faidu bihani abi. Perintahkan dia untuk menggigit barangnya bapake loh. Cokotan. Artinya nopo? Itu untuk menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah pekerjaan yang sama sekali tidak ada penghormatannya sekali, bukan pekerjaan yang terhormat. Bahasa nasabku tuwa yang sering di ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi fa huwa kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi. Kurang lebihnya dawuhnya tentang Ihya ngoten. Mangke coba dicek sendiri. Pokoknya intinya orang yang senangan berbangga-banggaan tentang perihal nasab itu seperti yang didawuhkan oleh para habaib yang nukilaken misalnya niki kitab Ihya. Barang siapa yang suka membangga-banggakan terhadap ayahnya, barang siapa yang menyangka bahwa dia bisa selamat dengan tindakan takwa yang dimiliki oleh bapaknya, maka seolah-olah dia adalah seperti orang yang merasa kenyang dengan makannya seorang bapaknya. Mungkin apa ora? Sing mangan bapake apa mungkin anake sing ora mungkin. Lek sing mangan bapake ya sing wareg ya bapak. Pun ya padha ambek iku mah. Ora mungkin sing bertakwa, sing beramal solih yang banyak itu mbahe kok marung ngono anake kok koyok-koyok iso wis bermanfaat untuk mengambil yang namanya tabungan amal. Ora iso Pak, tabungan amale dhewe. Pun ini panjang banget nih ceritanya Syekh Mudal Asy'arawi, banyak sekali.
Satu cerita untuk merubah bahwa yang namanya iman itu tidak berbangga-banggaan dengan nasab. Tengeri ngendika akan qara'na fi qissati Badrin anna Mus'ab bin Umar. Rungokne ana sahabat jenenge Mus'ab bin Umar ridwanullahi alaihi wa kana fata Quraisyin al-mudallal wa ahna aghniyaiha. Jadi ada seorang sahabat dulunya masih kufur, itu termasuk orang yang sangat kaya sekali. Cara bahasanya crazy rich-nya kafir Quraisy. Senengane yalbasu afkhros siap. Dia itu memakai baju yang paling bagus sendiri. Cara saiki ngono senengane gawe kelambi branded. Cara mengertiane kayak mungkin kayak baju Louis Vuitton. Louis Vuitton regane 50 juta, 15 juta. Terus marang ngoten orang yang namanya Mus'ab bin Umar itu merupakan dari golongan keluarga Quraisy yang crazy rich. Kelambine ra tau elek, senengane gawe kelambi branded, wa ya'ishu alyana aishin. Kehidupannya penuh dengan kemewahan. Tapi coba falamma usyriba qalbuhu al-imana zahida fi kulli hadhihi na'im. Tatkala yang namanya Mus'ab bin Umar ini merasakan keindahan iman, sudah mulai masuk Islam, sudah mulai merasakan yang namanya keindahan iman, tiba-tiba yang namanya Mus'ab bin Umar itu zuhud, meninggalkan segala keindahan itu tadi, wa hurima min khairi ahlihi. Dia tidak mau lagi menikmati kehidupan yang gemerlap duniawi dari keluarganya. Cara wong saiki kan ngono to. Lek anake yang mau masuk Islam kan diancam nanti semuanya ATM di blokir. Kamu nanti coret dari kakak. Mus'ab bin Umar enggak usah diperintahkan seperti itu. Itu sudah menjadi pilihannya. Sing biasane hidup bermewah-mewahan, kelambi mesti branded ya, ora tahu ngerekoso belas uripe. Tatkala beliau merasakan keindahan yang namanya iman, beliau zuhud. Iki zuhud, Pak. Alasannya zuhud. Ora kok modele awak-awak ngene iki. Zuhud. Mus'ab bin Umar meninggalkan segala kenikmatan yang beliau dapatkan tatkala masih Zud tinggal kabeh, bahkan wa khurima min khairi ahlihi summa hajara ilal Madinah. Kemudian Mus'ab bin Umar ini hijrah kepada Madinah, wa hunaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu jildata syatin. Bayang nih, marang ngonten Mus'ab bin Umar yang tatkala dulunya merupakan seorang anaknya orang-orang yang kaya, crazy rich, kehidupannya serba mewah. Marang ngonten melbu Islam sampai orang duwe apa-apa dalam keadaan pirsani kalian Kanjeng Nabi, dalam keadaan cuma Mus'ab bin Umar ini menggunakan yang namanya dari wedhus jilda syatin, nggawe kulit wedhus. Bayang nih Pak, sing asali kehidupan itu sangat mewah melimpah, panganan ora tahu telat, ora tahu ora enak, kelambi mesti apik larang-larang. Akan tetapi beliau tatkala masuk agama Islam, beliau merasakan keindahan iman hingga beliau berada di titik meninggalkan seluruh gemerlap duniawi itu tadi. Oleh karena itu Kanjeng Nabi saking gumune ya. Cara bahasa kasarane ngomong ini lho Pak, kamu lek ono anake wong sugih ngene, anake pejabat ngene. Nek nang omahe iku enak. Bahasan marang ngono kok mondok. Yang pondok wis kora-kora dhewe, melas masak dhewe ngono ya. Rasane atiku koyo setengah hebat ya, sakmu niku hebat. Mulane Kanjeng Nabi bisa mengapresiasi dengan perkataan unduru madza fa'al al-iman bi akhikum. Wahai kalian semua, lihatlah itu loh. Apa yang dilakukan oleh iman terhadap saudara kalian yang bernama Mus'ab bin Umar. Delon. Mus'ab bin Umar biyen uripe enak, gawagah,
ya, kelambi api, tapi tatkala iman sudah terasa manis di dalam hatinya, maka seolah-olah seluruh kenikmatan hal-hal duniawi ini tidak ada bandingnya dengan manisnya iman, manisnya Islam. Pun masih banyak niki. Masih banyak lagi. Olah ana teng mriki dingendikaken bahkan teng mriki sampai dingendikaken ngeten. Ceritanya dilanjutaken. Nofil Ma'rikah ra'a Mus'ab akhahu Aba Aziz. Teng mriki dingendikaken Mus'ab bin Umar itu kan suatu ketika pernah ikut yang namanya peperangan dengan orang-orang kafir. Lah terus marangoten kok Mus'ab ini melihat saudaranya yang bernama Abu Aziz. Ini dalam keadaan Abu Aziz ini menjadi orang yang ditawan. Fi yadi wahidin minal ansar wa ashabi Abul Yasar. Ya. Jadi ndelok dulure iku sudah ditawan. Dulure Mus'ab iki lho jenenge Abu Aziz. Iku kok ditawan. Akhirnya Mus'ab berkata, faqala lahu Mus'ab berkata, ushdud ala asirika yakni iyyaka ayyal fitaminka fa inna ummahu ghaniyah. Ngomongi nang wong Islam sing menawan terhadap saudara laki-lakinya yang bernama Abu Aziz itu tadi. Wong mukmin, iki mono dulurku. Ora kok disafaati dulure ora, cancangan sing kuat. Dulurku iki cancangan sing kuat. Krana iki ibuke sugih iki. Dulurku iki. Ora kok malas coplok-coplok niki dulurku. Ora. Karena dulurnya pada waktu itu masih kafir. Ini dulurku iki jarne, cancangan sing kuat aja sampai ucul. Krana ibuke sugih. Was satafdihi bimalin kasir. Pasti ibunya akan menebus anak ini dengan harga yang tidak murah. Fanadar Abu Aziz ila Mus'ab wa qala ahadihi wisaduka bi akhika faqala hadza akhi dunaka. Langsung ngomong. Sing dulure iku ngomong dumateng Mus'ab bin Umar. Mus'ab, kon cek kurang ajare cara bahasane ade ngoten. Kon ku cek kurang ajare. Aku iki mono dulurmu. Kok isok malah kon niku ngwara lek kapan cancangan sing kuat. Apa ya koyo ngene, tindakanmu setelah masuk Islam malah ngongkon dulure dhewe dicancang sing kuat benis ora iso ucul. Katanya Mus'ab begitu. Katanya saudaranya Mus'ab seperti itu. Akhirnya Mus'ab menjawab, sepurane semenjak aku masuk Islam yang menjadi saudaraku adalah orang yang beriman ini yang menawan terhadap diri kamu, sementara aku mohon maaf bukan saudaraku. Katanya Mus'ab bin Umar seperti itu. Inilah makna nasab bainahum ay hatta fid dunya qoblal akhirah. Bahkan urusan nasab pun itu seolah-olah sudah tidak ada manfaatnya mulai di dunia, bahkan nanti besok sampai di akhirat. Dewe-dewe Pak. Bahkan nyuwun sewu perihal nasab pun juga sama kok malah sering kali itu ya dulur ora patek bantu kadang. Bon ya. Hingga yang terakhir ini yang namanya Mus'ab bin Umar niki, beliau sedo mati syahid di dalam salah satu perang dan mereka tidak menemukan perkara yang bisa digunakan untuk menjadi kain kafannya Mus'ab bin Umar kecuali ya Allah ya Rabbi ya Karim, satu baju yang sangat pendek. Tatkala digunakan untuk menutupi kepala, niscaya kedua kakinya menjadi terbuka, dan kalau ditutupkan kepada kedua kaki, niscaya kepalanya akan terbuka. Maka Kanjeng Nabi dawuh hutu rasahu waj'alu ala rijlaihi minal idkhir. Ya wes, kalau seperti itu kainnya tutupkan kepada niki kepalanya saja, kakinya tutup saja pakai idkhir. Idkhir itu rumput idkhir. Pun masih banyak nggih, masyaallah. Ya inilah yang dinamakan dengan fala ansabah bainahum. Jadi nasab iku ojo digawe salah penyalahgunaan. Intine ngoten. Nasab iku ojo digawe penyalahgunaan.
kegunaan. Kalau tasih eling, bahkan Kanjeng Nabi mawon tegas di dalam urusan nasab ini. Sampai beliau dawuh lau anna Fatimata hadhihi laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang ini, anakku ini dia mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Tegasannya Kanjeng Nabi dalam urusan nasab. Ora anak sing nyolong dibelani ente-entean. Kalau perlu dibukakan lahan untuk nyolong duit rakyat, dibukakan lahan untuk nyolong duit rakyat. Wis ruwet wis pokoknya. Nah, ini yang namanya nasab itu seperti itu. Masya Allah. Pun asik kuat ah. Anjing mangke insyaallah diterangkan malih. Pokoknya intinya kita tidak perlu terlalu membangga-banggakan yang namanya nasab. Yes, nasab pokoknya aku anak wong iku ngono ae. Tapi jadi bangga-banggane amale dewe-dewe. Pun kita lanjut. Fala ansaba bainahum, tidak ada nasab di antara mereka, ayyatafakharuna biha. Tidak bisa mereka besok di akhirat mereka itu beragreng-agrengan dengan yang namanya nasab. Wala yatasaalun, mereka tidak akan bisa bertanya-tanya perihal yang namanya nasab. Ora sempet. Kita lanjutkan lagi. Allah ya Rabbi ya Karim, khilafu halihim fid dunya. Dalam keadaan ini sebuah kondisi yang bertentangan dengan kondisinya mereka tatkala di dunia. Lek nang dunyo mereka orang-orang kafir senengane bangga-banggaan karo nasab. Aku iki wong Quraisy, aku iki ngene, aku iki ngene. Ruwet wis pokoknya. Kalau dawuhnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dawuh lawala takna bika abi. Jangan kamu pernah merasa cukup dengan ucapanmu berupa ucapan kana abi. Dulu bapakku itu begini, dulu bapakku itu orang hebat, dulu bapakku itu begini. Jangan. Bon, kita lanjutkan. Lima yushaghiluhum min 'idhamil amri an dzalik fi ba'dhi mawatinil qiyamah. Karena perkara-perkara yang menyebabkan mereka itu tersibukkan karena begitu agungnya, begitu dahsyatnya urusan besok di hari kiamat dalam sebagian kondisi. Sampai ngarai ora sadar, tapi wa fi ba'diha yufikun. Dalam sebagian kondisi orang-orang itu sama sadar. Dengan ini dilanjutkan wa fi ayatin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Sebagian atas sebagian yang lain itu saling berhadapan untuk saling tanya-menanya. Pon dilanjutkan tentang ayat selanjutnya, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang faman saqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangannya yakni dengan amal-amal baik, ai bil hasanat, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung, ayil faizun. Aman khafat mawazinuhu ay bisayiat, dan barang siapa yang ringan timbangannya sebab banyak amal buruknya, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang membuat rugi terhadap diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang membuat rugi terhadap dirinya sendiri, dan mereka akan berada di dalam neraka jahanam untuk selamanya. Pun niki benjing kula terangkan malih insyaallah sedikit hawan sakulat mawazinu niku niki ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim 103 kali diulangi insyaallah benjing beberapa keterangan ayat yang sekarang niki. Launa wallahu a'lam bissawab.